Pada video kali ini saya akan menjelaskan teknik servis yang benar menurut aturan IATF tahun 2020. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa langsung mengetahui info selanjutnya tentang update video terbaru dari channel Aji Pingpong. Yang pertama, sebelum memulai pembahasan tentang peraturan servis tenis meja pada tahun 2020 menurut IATF, mari kita kunjungi di websitenya. Kalian bisa diketik di Google, ketik saja IATF. Di baris pertama ada tulisannya International Table Tennis Federation Home. Maka akan langsung ditujukan pada halaman pertama. Scroll ke bawah, tunjukkan di sini ada tulisan handbook, klik saja. Setelah itu di sini sudah terlihat ada tulisan handbook 2020 IATF handbook. Jadi pastikan kalian teman-teman semuanya untuk bisa update peraturan IATF terbaru. Klik terus, langsung saja nanti kalian akan ditampilkan mengenai The International Table Tennis Federation Handbook, ya, langsung dalam bentuk PDF di sebuah layar laptop atau komputer atau handphone teman-teman. Kemudian untuk melihat peraturan servisnya terletak pada halaman 3. Untuk mengetahui peraturan servis terletak pada halaman 36 di bagian bawah. Tetap disimak video ini sampai selesai supaya penjelasan ini bisa tersampaikan dengan jelas pada teman-teman semuanya. Untuk nomor 2.6.1, service shall start with the ball resting freely on the open palm of the server's stationary free hand. Pada poin ini, servis harus dimulai dengan bola berada di telapak tangan secara bebas. Telapak tangan tersebut terbuka pada posisi diam. Jadi servis dilakukan secara bola itu terdapat berada di telapak tangan, ya. Kemudian telapak tangan itu dibuka dan posisi bolanya itu diam berada di atas telapak tangan. Nomor 2.6.2, poin selanjutnya yaitu the server shall project the ball near vertically upward without imparting spin, so that it rises at least 16 cm after leaving the palm of the free hand and then falls without touching anything before being stroke. Pada poin yang kedua, atau orang yang melakukan teknik servis kemudian akan melempar bola secara vertikal ke atas dan posisinya dekat. Bola tanpa ada perputaran sehingga bola naik setidaknya 16 cm setelah meninggalkan telapak tangan. Telapak tangan ini dalam poin 1 yaitu telapak tangan secara terbuka. Dan kemudian bola jatuh tanpa menyentuh apapun sebelum dipukul.
dengan bat. Bola tanpa menyentuh apapun. Oke, apabila bola tersebut menyentuh badan atau bagian dari tubuh, maka itu bisa dinyatakan gagal servisnya. Berarti poin untuk lawan. Di poin yang kedua ini sudah jelas teman-teman semuanya. Pada poin berikutnya 2.6.3, as the ball is falling, the server shall strike it so that it touches first his or her court and then touches directly the receiver's court. As the ball is falling, the server shall strike it so that it touches first his or her court and then touches directly the receiver's court. In doubles, the ball shall touch successfully the right half court of server and receiver. Pada poin ketiga, ketika bola jatuh atau turun, penyervis harus memukul sehingga menyentuh terlebih dahulu di area meja sendiri dan kemudian menyentuh langsung di area meja penerima atau lawan. Pada permainan ganda, bola harus memantul secara berurutan. Bagian kanan dari penyervis atau yang melakukan servis dan diterima di sisi kanan juga oleh penerima servis. In 2 nomor 2.6.4, from the start of service until it is thrown, the ball shall be above the level of the playing surface and behind the server's end line, and it shall not be hidden from the receiver by the server or his or her doubles partner or by anything they wear or carry. Yang keempat, dari mulai servis sampai dipukul, bola harus berada di atas permukaan meja permainan. Posisinya di belakang garis akhir servis. Jika teman-teman melakukan servis, maka bola itu harus posisinya di atas permukaan meja dan di belakang garis akhir meja atau garis akhir penyervis yang melakukan servis. Bola tidak disembunyikan dari penerima oleh penyervis. Dalam hal ini bola itu ditutupin, dihalang-halangi. Pada permainan ganda, ditutupin oleh pasangan gandanya atau oleh apapun yang mereka kenakan. Pada nomor 2.6.5, as soon as the ball has been projected, the server's free arm and hand shall be removed from the space between the ball and the net. The space between the ball and the net is defined by the ball, the net and its indefinite upward extension. Pada poin yang kelima, segera setelah melempar bola ke atas atau memproyeksikan bola ke atas, lengan dan tangan penyervis itu harus bebas dan segera untuk tidak menghalangi pandangan atau menghalangi ruang antara bola dan jaring atau net. Ruang antara bola dan jaring ditentukan oleh bola, jaring, dan perpanjangan jaring ke atas tidak terbatas. Poin yang kelima ini, setelah teman-teman melakukan servis, tangan kan melemparkan bola. Maka setelah melemparkan bola ini tangan harus dibebaskan atau kemudian jangan sampai tangan ini menghalangi lawan dalam hal melihat servis yang teman-teman lakukan. Jadi poin yang keempat dan kelima,
Setelah bola dilempar ke atas secara vertikal, maka jangan sampai kalau di poin keempat bola tersebut tertutup atau tidak kelihatan oleh apapun. Poin kelima di sini tidak boleh menghalangi. Kalau yang di poin keempat, bola tidak boleh ditutupin apapun yang dikenakan. Ada poin yang it is the responsibility of the player to serve so that the umpire or the assistant umpire can be satisfied that he or she complies with the requirements of the law, and either may decide that a service is incorrect. Yang keenam, merupakan tanggung jawab dari pemain untuk melakukan servis sesuai dengan peraturan, sehingga wasit dan asisten wasit itu merasa puas atau setuju bahwa servis tersebut sudah sesuai dengan peraturan. Kemudian wasit dan asisten wasit bisa memutuskan bahwasannya apabila servis tidak benar. Selanjutnya ada 2.6.6.1. If either the umpire or the assistant umpire is not sure about the legality of a service, he or she may, on the first occasion in a match, interrupt play and warn the server. But any subsequent service by that player or his or her doubles partner which is not clearly legal shall be considered incorrect. But any subsequent service by the player or his or her doubles partner which is legal shall be considered incorrect. 2.6.6.1 Wasit atau asisten wasit tidak yakin tentang kesesuaian servis yang pemain lakukan. Pertama, dalam pertandingan pada permainan, dan wasit bisa memperingatkan wasit itu ragu teknik orang tersebut, teknik servis tersebut itu sesuai atau enggak, maka wasit biasanya akan menegur, ya, memperingatkan orang yang melakukan servis. Selanjutnya, apabila masih sama dilakukan belum jelas servisnya, maka wasit bisa menganggap bahwasanya servis tersebut tidak benar. Pada nomor terakhir tentang servis 2.6.7, exceptionally the umpire may relax the requirement for a correct service where he or she is satisfied that complaints is prevented by physical disability. Di poin terakhir, di sini ada pengecualian. Wasit dapat melonggarkan atau meringankan persyaratan untuk servis yang benar, di mana dia bisa puas atau setuju bahwa itu bisa diakibatkan karena ada kekurangan secara fisik bagi orang yang melakukan servis. Dalam hal ini ada faktor disabilitas. Jadi untuk orang yang ada faktor disabilitas, maka wasit bisa memberikan kelonggaran persyaratan mengenai servis yang benar. Apabila terdapat koreksi atau dari teman-teman menyampaikan mengenai penjelasan saya kurang tepat, mohon ditulis di kolom komentar. Semoga semuanya dengan penjelasan ini dapat secara jelas dapat mengerti akan servis yang benar
Dan apabila teman-teman baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk video selanjutnya, apabila teman-teman menginginkan video request video yang lain, mohon ditulis di kolom komentar. Olahraga.